Dan ketika bangsa Persia, Iran telah menyatakan perang melawan Yahudi, maka peperangan ini akan berkepanjangan sampai terjadinya kehancuran seluruh kaum Yahudi, sampai tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Meletusnya perang Iran ini merupakan awal dari kehancuran kaum Yahudi yang setelah sekian lamanya merasa sombong dan berkuasa, menjajah Palestina dan memerangi saudara-saudara kita di Palestina yang selama ini didiamkan oleh bangsa Arab, negara-negara Islam yang ada di sekitarnya. Kehancuran Palestina juga bagian dari mata rantai sejarah menjelang kiamat tiba yang telah diceritakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam riwayat-riwayat hadisnya. Sampai akhirnya muncul kaum pengganti bangsa Arab, yaitu bangsa Persia yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya yang akan menghancurkan kaum Yahudi. Dan ketika bangsa Persia, Iran telah menyatakan perang melawan Yahudi, maka peperangan ini akan berkepanjangan sampai terjadinya kehancuran seluruh kaum Yahudi, sampai tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta tuqatilu al-yahuda hatta yaqula al-hajar wara'ahu al-yahudiyyu ya muslim hadza yahudiyyun wara'i faqtulhu. Yakni tidak akan terjadi kiamat sehingga kalian akan memerangi kaum Yahudi dan mengalahkannya sampai batu yang di belakangnya ada Yahudi yang bersembunyi akan berkata, hei orang Islam, ini Yahudi ada di belakangku sedang bersembunyi, bunuhlah. Hadis riwayat Bukhari. Artinya nanti kaum Yahudi tidak akan bisa lari atau sembunyi dimanapun, dan itu akan terjadi nanti pada saat Malhamah Kubro atau perang dunia ketiga. Dan pecahnya perang Iran melawan Amerika dan Israel yang belum lama terjadi ini baru awal bagi kaum Yahudi untuk menuju kehancuran. Dan perang Iran ini belum sampai pada Malhamah Kubro. Maka harus ada bangsa yang bisa jadi penengah dan menciptakan perdamaian, atau setidaknya menekan bangsa-bangsa lainnya untuk tidak ikut tersulut perang, agar setidaknya bisa menunda terjadinya Malhamah Kubro. Kenapa? Karena siapapun manusianya tentu tidak ingin perang dunia ketiga itu terjadi. Tetapi kalau perdamaian tidak bisa terwujud dan Amerika sendirilah yang jadi sumber atau biang kerok rusaknya persatuan bangsa-bangsa, maka perang akan berkepanjangan dan Iran akan memenangkannya. Sekali lagi, Iran akan memenangkannya. Itu janji Rasul. Amerika dan Israel yang masih bagian dari bangsa Rum itu pun akan hancur. Maka semua bangsa Rum sedunia yang sudah pecah menjadi bangsa dan negara yang berbeda-beda akan bersatu untuk menuntut balas menghadapi bangsa Persia, Iran. Pada saat itulah nanti Imam Mahdi akan turun menjadi pemimpin yang adil dan dapat menyatukan seluruh kaum muslimin sedunia dari bangsa manapun, bersatu dengan bangsa Persia menghadapi bangsa Rum, dan pecahlah perang dunia ketiga atau Malhamah Kubro. Bangsa Rum akan kalah, lalu Dajjal muncul mengaku sebagai Tuhan, menebar fitnah yang menakutkan dan memimpin sisa-sisa bangsa Rum. Lalu turunlah Nabi Isa alaihissalam bergabung dengan Imam Mahdi, memimpin kaum muslimin jihad, menegakkan agama Allah, memerangi Dajjal dan semua pengikutnya. Lalu keluar Ya'juj wa Ma'juj yang juga sangat menakutkan. Lalu muncul dabbah, lalu diangkatnya Al-Quran ke langit, lalu matahari terbit dari barat dan tutuplah sudah umur dunia. Subhanallah wal'iyadzubillah. Dan itu bukanlah dongeng dan bukan pula ramalan seseorang, tapi itu memang skenario yang telah dibuat oleh Allah tentang perjalanan umur dunia
dari mulai diciptakan sampai kehancurannya, dan Allah telah memberitakannya pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, dan Rasulullah menceritakannya pada para sahabat, lalu turun temurun sampai kepada para ulama. Dan memang benar semua yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah terjadi satu persatu.